Jadi saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka 1 sampai 100 juta masih dimintakan agunan. Pemerintah merayakan penyaluran kredit usaha rakyat alias KUR yang sudah mencapai Rp246 triliun. Angka yang fantastis, janji keberpihakan yang besar. Namun, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sendiri mengakui, di balik data cemerlang itu, ada realita pahit. Bank-bank penyalur masih meminta agunan untuk kredit di bawah 100 juta rupiah. Tidak hanya kredit usaha rakyat. Fasilitas publik yang seharusnya jadi etalase usaha mikro kecil dan menengah, banyak yang kosong melompong. Realita ini mengancam janji manis keberpihakan ekonomi. Hingga November 2025, pencapaian penyaluran kredit usaha rakyat memang patut diacungi jempol. Total Rp246,48 triliun dari plafon Rp286,61 triliun telah mengalir ke lebih dari 1 juta usaha mikro kecil dan menengah. Yang menarik, lebih dari 60%-nya disalurkan ke sektor produksi, mulai dari pertanian, peternakan, hingga subsektor fashion. Ini sinyal positif bagi ekonomi real. Menteri Maman Abdurrahman menegaskan, ini adalah bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden. Namun, di balik angka 86%, ada laporan yang terus berulang. Perbankan masih meminta agunan untuk kredit usaha kecil di bawah 100 juta rupiah. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, segmen ini seharusnya bebas kolateral. Menteri mencurigai, kasus permintaan agunan muncul karena petugas bank menilai usaha nasabah kurang meyakinkan. Ini bisa jadi alasan tambahan, bukan kasus situasional, tapi berpotensi sistemik. Dari total akumulasi 1,8 juta data usaha mikro kecil dan menengah, hanya 69,6% yang berhasil mendapat pembiayaan. Angka 30,4% sisanya, mungkin saja, terganjal pada birokrasi ini. Untuk memastikan kualitas kredit usaha rakyat, pemerintah tidak lagi mengandalkan laporan meja. Menteri berjanji akan melakukan pengecekan langsung, on the spot, tanpa agenda yang dijadwalkan, ke kantor bank penyalur. Tidak hanya sidak. Sebagai jalur formal, kanal resmi Sapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan diluncurkan pertengahan Desember 2025. Di sana, usaha mikro kecil dan menengah bisa melaporkan praktik pungli, permasalahan pelayanan, hingga aduan kredit usaha rakyat. Sistem pelaporan ini memungkinkan analisis terpusat. Ini adalah upaya serius pemerintah untuk menutup celah birokrasi yang selalu menjadi ganjalan di lapangan. Pemerintah menargetkan seluruh ruang fasilitas publik yang dialokasikan bagi UMKM harus terisi penuh pada tahun 2026. Jangka pendeknya, harus mencapai minimal 80%. Baik isu KUR maupun fasilitas publik, keduanya menunjukkan satu masalah fundamental. Inisiatif bagus di tingkat pusat, kerap macet di tengah jalan karena implementasi yang tidak patuh. Menteri Maman menegaskan, semua langkah ini, sidak, sapa UMKM, koreksi fasilitas, dilakukan untuk memastikan keberpihakan yang maksimal. Karena ini, perintah Presiden. Kanal Sapa UMKM di Desember nanti akan mengubah peta permainan. UMKM kini punya jalur resmi untuk melaporkan ban nakal atau kendala fasilitas publik. Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki kualitas, bukan hanya kuantitas penyaluran. Sebab, kepercayaan UMKM terhadap janji pemerintah adalah aset terpenting. Tantangannya kini ada di tangan operator fasilitas dan petugas bank penyalur. Mampukah mereka mewujudkan prinsip keberpihakan murni, bukan hanya janji di atas kertas? Kita belum punya data pasti berapa kerugian peluang ekonomi akibat 40% fasilitas UMKM yang idle. Namun, potensi kerugian itu jelas tidak kecil. Kita akan terus mengawasi realisasi Sapa UMKM dan sejauh mana bank penyalur mematuhi aturan KUR tanpa agunan. Karena tanpa kepatuhan, Rp246 triliun hanya akan jadi angka statistik tanpa dampak maksimal. Apalagi Realisasi KUR sampai November, sampai kemarin berapa Pak?
Nanti angkanya tuh udah 84%. Di sektornya Pak? Ya, jadi total penyaluran sudah 246 triliun, persentasenya 86%. Sektornya, yaitu yang produksi kita sudah 60,7%. Di bidang produksi apa gitu? Produksi apa? Macam-macam tuh mas. Belum. Ada pertanian, ada peternakan, paling besar ya pertanian, macam tuh. Ada fashion, macam tuh. Kemarin sempat sidak ke BRI buat iniin KUR, itu berarti Oke. kedepannya bakal rutin gitu Pak? Nih, begini. Jadi saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka 1 sampai 100 juta masih dimintakan. Nah, ya tentunya saya harus turun dong, cek juga. Tetapi turunnya saya kemarin itu belum bisa diambil kesimpulan karena baru beberapa kali turun. Ini kan banyak. Jadi nanti kita sudah punya perencanaan, nanti dalam setiap aktivitas turunnya kita ke daerah, kita akan on the spot aja. Itu kemarin juga saya on the spot, kebetulan aja saya lewat ada Bank BRI. Kalau di samping itu pas saya lihat ada Bank Mandiri, saya ke Bank Mandiri itu. Kalau di samping saya itu ada Bank BCA, saya ke Bank BCA juga. Kan ada 44 bank penyalur tuh. Cuman memang yang paling banyak ya dari persentase BRI. Ya kemarin kita pokok sistemnya on the spot aja. Jadi nanti juga dari Pak Wamen, nanti Pak Wamen kunjungan ke daerah, beliau juga akan on the spot bertanya, ngecek. Oh jadi nggak ditargetin misalnya emang jadi kewajiban untuk sidak terus gitu ya Pak? Kenapa? Nggak jadi kewajiban untuk selalu terus sidak apa gimana? Enggak, tetap. Jadi kita sekarang kalau setiap ke daerah kita akan datang on the spot aja tanpa terencana, karena kalau misalnya direncanakan bukan sidak dong namanya. Kan kita mau on the spot aja. Tapi begini ya, saya mau kasih tahu dulu, ini kita harus melihatnya dalam semangat satu hal. Kita ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. Itu aja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kita lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM kita di Indonesia. Karena perintah Pak Presiden seperti itu, harus ada keberpihakan dan keseriusan kita kepada UMKM. Ada berapa banyak sih Pak pemohon yang seperti itu? Pemohon KUR yang minjemnya di bawah 100 juta tapi diminta agunan. Udah ada datanya belum Pak? Udah macam tuh, kan variatif tuh, itu kasuistik ya. Tapi begini juga, kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan, Sani. Kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah itu memang sistemik atau karena memang situasional. Ada juga contoh ya, ini yang kasus yang kemarin ya, yang selama 2025 ini misalnya, saya mantri yang marketing bank, ada si A mengajukan pengajuan KUR. Pada saat disurvei mungkin kurang meyakinkan, usahanya masih dilihat ataupun tawaran usaha yang ditawarkan masih belum terlalu bagus. Nah, akhirnya mungkin si mantri mencari alasan lah macam-macam. Makanya tadi kita pelan mau kita lihat dulu nih. Yang pasti pokoknya saya mau bilang sama teman-teman, ini masih dalam pendalaman dan kita akan cek betul ke bawah. Dan doain aja, semangatnya kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua UMKM. Dan juga pihak bank juga saya yakin tidak semua juga kok. Pihak bank yang ada juga beberapa bank yang kita cek di cabang-cabang tertentu dia serius menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme yang ada gitu. Bapak nggak mau bikin kayak kanal lapor Pak Maman gitu Bu? Enggak, nanti kan kita udah buat sapa UMKM Mas. Nanti di semua itu kan kita kanalisasi semua di sapa UMKM. Jangan bukan sapa Maman ya, bukan sapa Helvi, kita sapa UMKM aja. Jadi nanti kita akan buat itu. Insya Allah, mana tadi? Oh nggak ada Pak Sesmen ya. Itu mungkin pertengahan Desember ini sudah jadi. Ya mohon doanya aja, nanti semua akan kita kanalisasi laporan itu di situ semua. KUR thrifting tadi Pak? Yang pedagang thrifting bakal dikasih. Soalnya kalau kita bikin lapor Pak Maman, nggak long lasting Mas. Kan Pak Maman sama Pak Helvi kan maksimal 5 tahun. Tapi kalau kita buat sistemnya, jadi gini, kami juga harus menyiapkan legacy, buat sebuah sistem dan program yang memang ini bisa berlanjut terus. Jadi jangan sampai nanti Pak Maman Pak Helvi selesai atau selesai 5 tahun nanti ganti lagi kebijakan gitu. Nggak mau kayak kementerian lain gitu ya Pak? Ada fitur sendiri kok, fitur terkait mengenai hal-hal laporan bukan cuman KUR, mengenai pungli,
mengenai permasalahan-permasalahan pemasaran nanti akan ada di situ. Karena kita siapkan itu satu fitur website. forum chat community. Di chat. Jadi nanti misalnya ada si A, dia pernah mendapatkan perlakuan tidak adil atau pungli di daerah, dia tinggal buat itu satu kanal sendiri isinya mengenai itu. Nah, dari situ nanti kita akan lalu mengenai KUR nanti dia tinggal buat. Jadi nanti akan ada. Bisa. Kita udah disiapin itu, ada chat community nanti itu. Jadi dia tinggal bikin satu folder. Oke, ini tentang ataupun tentang pemasaran produk ini nanti akan ada. Bisa dong. Bisa, sangat bisa. Justru arahnya kita kan ke sana. Biar lebih tertata kan semua, biar teman-teman itu juga lebih, kan gini Mbak, tolong ya, jangan menganggap bahwa urusan menutup keran impor barang bekas ini kita ingin membatasi aktivitas ekonomi pedagang itu, enggak. Justru inilah tadi kami Kementerian UMKM melakukan ini, segera kita dorong substitusi supaya mereka tetap bisa ekonominya bergerak gitu. Dan ini kita udah intens terus kok. Gimana nih? Nanti pertama mungkin di daerah-daerah yang besar kita mulai tata semuanya. Jadi seperti itu. Oke, udah. Oke ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Maman.